Halo anak-anak hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan Bung Bindo. Mari belajar bahasa Indonesia. Abdi sedang berlibur di Pantai Senggigi, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana ia menikmati keindahan Pantai Senggigi yang mempesona dengan segala keindahannya. Ketika ia kembali dari liburannya, Abdi ingin membagikan pengalamannya berlibur di Pantai Senggigi dengan segala keindahannya tersebut dengan orang lain. Maka, mulailah ia mendeskripsikan keindahan Pantai Senggigi di blog pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ciri umum dari teks deskripsi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari secara rinci bagian-bagian ataupun struktur dari teks deskripsi dan juga menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Mengapa kita perlu mempelajari struktur dari teks deskripsi? Tujuannya adalah dengan mempelajari struktur teks deskripsi akan menjadi modal kita untuk menghasilkan teks deskripsi yang baik. Secara umum, teks deskripsi terdiri dari yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Namun, tidak jarang teks deskripsi juga diakhiri dengan simpulan atau kesan-kesan. Mari kita bahas satu persatu struktur dari teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, pernyataan umum, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, tentang objek tersebut. Tujuannya adalah untuk mengenalkan objek yang akan digambarkan. Pada awal video ini, kalian sudah melihat Abdi yang membagikan pengalaman liburannya di Pantai Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Di dalam tulisannya, terdapat teks deskripsi yang menggambarkan tentang keindahan Pantai Senggigi berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan Abdi ketika berada di Pantai Senggigi. Mari kita lihat bagaimana Abdi menggambarkan Pantai Senggigi pada bagian orientasi tulisannya tersebut. Abdi memberi judul tulisannya Pesona Pantai Senggigi. Pada bagian orientasi, Abdi menuliskan nama objeknya, yaitu Pantai Senggigi. Kemudian, Abdi menuliskan lokasi serta gambaran umum tentang Pantai Senggigi, di mana Abdi menuliskan garis pantai dari Pantai Senggigi, keindahan bawah lautnya, dan situs Pura Bolong yang ada di Pantai Senggigi. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi penggambaran aspek-aspek atau perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Artinya, perincian objek pada bagian ini merupakan kesan penulis terhadap objek yang digambarkan. Kesan tersebut muncul dari apa yang dilihat oleh penulis, baik itu bentuk objek, warna, bagian-bagian yang ada pada objek tersebut, dan sebagainya. Perincian juga dapat berupa apa yang didengar oleh penulis. Misalnya, seperti apa bunyi dari objek tersebut, ataupun membandingkan bunyi objek tersebut dengan bunyi yang lain. Selain itu,
Perincian juga dapat berupa perasaan penulis yang muncul dengan mengamati objek tersebut. Nah, Sobat Bindu, bisa kita lihat pada paragraf kedua yang merupakan deskripsi bagian dalam teks ini. Abdi mulai menggambarkan secara rinci keindahan dari Pantai Senggigi. Abdi mulai menggambarkan bibir Pantai Senggigi, warna pasir pantainya, ombak, hingga bukit yang menjadi latar Pantai Senggigi. Pada paragraf ketiga, Abdi menggambarkan pemandangan bawah laut Pantai Senggigi dengan merinci objek dan berbagai aspek yang dilihatnya, yaitu terumbu karang yang berwarna-warni, ikan yang beraneka ragam, dan jernihnya air yang ada di Pantai Senggigi. Pada paragraf keempat, Abdi menggambarkan secara rinci situs Pura Batu Bolong yang ada di Pantai Senggigi. Ia merinci lokasi, jalan, pemandangan, hingga perasaan Abdi ketika mengunjungi Pura Batu Bolong. Bagian yang terakhir pada teks deskripsi adalah simpulan atau kesan-kesan. Bagian ini biasanya berisi kesan-kesan tertentu dari penulis terhadap objek yang digambarkan. Misalnya berupa rasa kekaguman, ketertarikan, dan sebagainya. Misalnya, di akhir tulisannya, Abdi menyimpulkan Pantai Senggigi sebagai tempat berlibur yang nyaman dengan keindahan pemandangan yang mempesona. Nah, Sobat Bindu, sudah lebih paham dengan struktur dari teks deskripsi, bukan? Selanjutnya, mari kita lihat teks deskripsi dari kaidah kebahasaannya. Apa saja ya jenis kata dan kalimat yang biasa digunakan dalam teks deskripsi? Mari mulai dengan penggunaan kata dalam teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, sering menggunakan kata konkret, kata ganti persona, kopula, kata kerja material, dan kata sifat. Kata konkret yaitu kata yang mudah diserap oleh panca indera kita. Misalnya buku, kelinci, rumah, mobil, dan sebagainya. Berikutnya kata ganti persona, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau panggilan seseorang. Misalnya aku, kamu, ia, dia, dan sebagainya. Selanjutnya, kata kopula. Kata kopula adalah kata yang berfungsi menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya, seperti adalah, yaitu, dan merupakan. Biasanya digunakan untuk mengenalkan objek dalam teks deskripsi. Berikutnya, kata kerja material merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa yang digambarkan dalam teks deskripsi. Misalnya, mengibas-ngibaskan, melompat, berdiri, berlari, dan sebagainya. Sedangkan kata sifat adalah kata yang menggambarkan sifat atau perilaku objek yang digambarkan dalam teks deskripsi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan objek tersebut dengan sejelas-jelasnya. Misalnya kata bening, putih, bersih, jernih, dan sebagainya.
Selanjutnya, mari kita lihat penggunaan majas dalam teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, biasanya menggunakan majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Misalnya angin lembut terasa mengelus kulit, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita lihat kalimat yang sering digunakan dalam teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, kalimat yang digunakan adalah kalimat perincian, yaitu kalimat yang digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian penting dari objek sedetail mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan seolah-olah mereka mengalami sendiri peristiwa tersebut. Misalnya, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru Tosca berpadu dengan hiasan buih-buih putih bersih. Nah, Sobat Bindu, itulah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Dengan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, tentunya akan mempermudah Sobat Bindu semua untuk menulis teks deskripsi yang baik. Dan tak lupa, untuk menghasilkan sebuah teks deskripsi yang baik, Sobat Bindu juga harus memperhatikan kaidah penulisan yang baik ya, seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, dan sebagainya. Demikian pembahasan kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Semoga semakin menambah pengetahuan Sobat Bindu semua ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.